Lah iya, kemada ya. Ada mahoters yang bertanya ketika majelis taklim itu, Kang, kalajengking itu apa berbahaya? Kenapa sih disebutkan kalajengking? Nah, sing aneh-aneh pertanyaannya ya. Ya, nggak apa-apa. Begini, sengatan kalajengking bukanlah hal yang selalu bisa dihindari. Pasalnya kenapa? Karena kalajengking itu sendiri biasanya bersembunyi di tempat-tempat yang sulit terlihat. Nah, jika Anda terkena sengatan kalajengking, nek umpamanya awakmu kena kalajengking, ya toh. Gak perlu panik-panik, gak perlu bingung, gak usah bingung, santai wae. Terus bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan? Yang pertama, coba pertolongan pertama akan bantu Anda menanganinya. Kalajengking dapat ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Semuanya itu ada kalajengking. Utamanya di desa-desa ya, yang tersembunyi baik itu di tanah-tanah, di tempat di balik kayu dan sebagainya. Binatang ini memiliki kemampuan untuk membunuh mangsanya dengan apa? Dengan menyuntikkan racun dari alat penyengat yang terletak di ujung ekornya. Jadi ada ujung ekornya itu alat untuk menghancurkan, untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Sehingga kalajengking sebenarnya tidak menyerang manusia dengan sengaja. Kalajengking itu menyengat, jadi ngentup. Ngentup untuk apa? Untuk melindungi diri kalajengking itu sendiri. Oleh karena itu ketika tanpa sadar menyentuh atau menendang kalajengking, nah awakmu gak jarak demek nyekel, nah mestine disengat, wis to dientup karo kalajengking. Kecuali dengan hal-hal yang memang Anda ahli dalam bidang tersebut. Seperti Kang Rafiq ini ya. Kang Rafiq tidak dientup. Oleh karena itu, ketika tanpa sadar menyentuh, maka Anda akan dientup kalajengking, akan disengat oleh kalajengking tadi. Sengatan kalajengking biasanya tidak berbahaya ya. Kecuali jika Anda memiliki alergi terhadap sengatan kalajengking, biasanya aboh, melepuh, membesar. Nah, kira-kira apa ya? Faktor-faktor risiko sengatan kalajengking. Pernah suatu ketika itu ada di sebuah kitab, kalau tidak salah kitab An-Nawadir, seseorang kisah dari seorang yang dientup kalajengking. Jadi begini, kalajengking sering bersembunyi banyak terlihat selama musim panas. Kalian akan sering menemui apa? Menemui kalajengking itu. Kenapa? Karena panas. Nah, kalajengking dapat menyengat di mana saja, tubuh Anda bagian mana saja tetap akan diintup, disengat. Makanya hati-hati ini. Kira-kira gejala sengatan kalajengking terkena ketika disengat atau diintup kalajengking itu bagaimana rasanya? Mungkin Anda bisa mengalami gejala lokal di lokasi sengatan dan gejala akibat penyebaran racun kalajengking. Jadi kalajengking ketika nyengat, memberikan sengatan itu sebenarnya menyuntikkan racun kepada musuhnya. Nah, gejalanya mungkin yang bisa dirasakan yang pertama adalah nyeri yang dapat memburuk. Jadi kemeng gitu, kewemeng. Nah, mungkin itu ketika terasa nyeri itu akan membengkak. Yang kedua mati rasa dan kesemutan. Jadi kayak mati rasa, gak kroso, moro-moro gede. Yang ketiga bengkak. Bengkak. Kemudian yang keempat akan terasa hangat. Ketika Anda disengat, itu akan terasa hangat. Bukan hangat-hangat ya, tapi hangat entup kalajengking, bukan entup yang itu. Sementara itu gejala yang dapat Anda alami akibat racun itu apa? Biasanya itu kesulitan bernapas, jadi napasnya ngos-ngosan. Nek wis napas ngos-ngosan, maka musuh kalajengking itu akan tiada. Yang kedua, otot berkedut. Ototnya kedut. Yang ketiga, gerakan kepala, leher, dan mata tidak biasa atau tidak wajar. Biasanya berkunang-kunang. Leher bisa tele-tele. Kemudian keluarnya air liur dari mulut secara tidak terkontrol. Jadi akan mengeluarkan air liur.
ketika terkena sengatan kalajengking. Yang ketika berkeringat, kemudian mual dan muntah. Jadi berkeringat, mual dan muntah ketika terkena sengatan kalajengking. Nah, denyut jantung menjadi lebih cepat, duk gitu. Cepat. Dan juga gelisah, akan gelisah. Makanya perlu hal-hal yang perlu dilakukan, langkah-langkah pertolongan pertama yaitu yang pertama bersihkan luka sengatan dengan sabun yang lembut dan air. Jadi digosok dengan air sabun kemudian dibasuh dengan air. Kompres dingin area yang tersengat untuk mengurangi rasa sakit. Nah, kemudian jangan makan atau minum jika Anda mengalami kesulitan menelan. Nah, kalau umpama kita kesulitan untuk makan atau untuk minum air, tidak usah makan dulu. Karena apa? Karena ketika kita makan, kita minum, kemudian kita sulit, itulah yang akan berakibat fatal. Gitu. Baik, mungkin itu yang perlu kita lakukan ketika terjadi sengatan kalajengking. Semoga ilmu atau wawasan yang Kang Rafiq sampaikan membawa berkah, bermanfaat ketika kita membutuhkan, ketika disengat oleh kalajengking. Para dimana saja berada, untuk hal yang bisa wawasan-wawasan atau tanya-tanya, silakan ketik di kolom komentar. Silakan bertanya tentang hal apapun terkait dengan bab apapun, silakan. Kalau insya Allah nanti kita akan jawab. Kalau tidak bisa, kita akan carikan referensi baik itu kutubus salaf ataupun kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan hal yang telah ditanyakan. Salam sukses untuk semua para mahasiswa Nusantara di mana saja berada. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum